Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini kita akan reaction ya, kisah Masjid Soekarno atau Masjid Biru guys di Rusia. Nah, sampai kini dibanjiri ribuan jamaah guys. Oke lah guys. Sebelumnya guys, jangan lupa di subscribe, like, dan komen guys. Oke, tak selama-lama lagi guys, kita akan langsung nonton videonya guys. Selama ini Rusia terkenal dengan negara komunis yang kebanyakan penduduknya masih belum bisa menerima Islam masuk ke negara mereka. Namun, siapa sangka jika di sana ada Masjid Biru di St. Petersburg, Rusia yang memiliki kaitan erat dengan Presiden Republik Indonesia, Soekarno. Semenjak kekuasaan komunis Uni Soviet, hampir seluruh masjid dan gereja di Rusia ditutup, termasuk Masjid Biru yang sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 1907 dan terbesar di Eropa. Saat itu masjid tersebut dialihfungsikan menjadi gudang. Sosok Presiden RI pertama Soekarno begitu fenomenal. Sampai kini kisah-kisah hidup Soekarno masih membekas di berbagai belahan dunia. Salah satu yang menarik adalah sisi religius Soekarno yang memiliki 9 orang istri. Salah satu peninggalan religius Soekarno berada di sebuah kota nan indah di Rusia, Saint Petersburg. Disitulah berdiri Blue Mosque yang erat kaitannya dengan pengalaman religius Bung Karno. Bung Karno pertama kali mengunjungi Uni Soviet, sekarang Rusia, pada tahun 1956. Pada kunjungan pertamanya ke Soviet, Bung Karno mampir ke kota Leningrad, sekarang Sankt Petersburg. Sampai kini Sankt Petersburg jadi salah satu kota terindah di Rusia. Masjid St. Petersburg terletak di pusat kota, tak jauh dari Sungai Neva dan Benteng Peter and Paul yang ikonik di Rusia. Masjid yang didominasi warna biru ini bernama asli Jamul Muslimin, tetapi lebih sering dijuluki sebagai Blue Mosque atau Masjid Biru. Sementara, sebagian orang yang mengetahui sejarahnya lebih sering menyebut masjid ini sebagai Masjid Soekarno. Lalu sebenarnya, sejauh apa keterkaitan masjid ini dengan sejarah kepemimpinan Soekarno? Menilik jauh ke belakang, pada tahun 1950-an masjid ini dijadikan gudang oleh pemerintah Rusia yang kala itu masih berada di era kepemimpinan komunis. Semua tempat ibadah baik gereja maupun masjid tak boleh digunakan untuk beribadah. Namun, Soekarno yang saat itu menjadi Presiden Indonesia diyakini mempunyai andil besar dalam menghapus larangan itu. Berkat pengaruh dan kehebatannya dalam berdiplomasi dengan pemerintah Rusia, Masjid St. Petersburg akhirnya bisa difungsikan kembali sebagai tempat ibadah umat muslim di negara itu. Kisahnya berawal pada tahun 1956, Soekarno yang waktu itu ditemani putrinya, Megawati melakukan kunjungan kenegaraan ke Moskow, Rusia. Di tengah lawatan itu, Soekarno ingin singgah ke kota St. Petersburg yang kala itu masih bernama Leningrad. Dalam perjalanannya menuju kota itu, Soekarno melihat sebuah bangunan berkubah biru. Gedung itu memiliki menara yang tinggi. Ia menduga bangunan tersebut adalah masjid. Ia pun meminta kepada tentara Rusia yang mengawalnya untuk bisa mampir ke gedung itu. Namun mereka tak mengizinkannya. Sesampainya di hotel, Soekarno masih penasaran hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi gedung berkubah biru itu secara diam-diam. Sesampainya di sana, ia mendapati bangunan itu tak dirawat secara layak. Masjid itu malah difungsikan sebagai sebuah gudang. Melihat kondisi itu, Soekarno prihatin dan meminta jadwal kunjungan lainnya di Leningrad dibatalkan. Tak lama, Soekarno langsung menemui pemimpin Rusia untuk meminta difungsikannya kembali Masjid St. Petersburg sebagai tempat ibadah. Upaya tersebut rupanya berbuah manis.
Beberapa hari setelah Soekarno kembali ke Indonesia, utusan dari Moskow datang ke Leningrad untuk meminta wali kota membuka kembali Masjid St. Petersburg sebagai tempat ibadah. Bukan, Soekarno namanya kalau tidak jago berdiplomasi. Sebelum kembali ke Indonesia dia meminta pada pemimpin Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, untuk mengembalikan fungsi masjid itu. Dalam hitungan hari, masjid itu pun kembali jadi tempat ibadah. Masjid Biru dibangun atas izin Tsar Nikolai II tahun 1907. Arsiteknya Nikolai Vasilyev membangun masjid dengan sangat indah. Dia memberi ornamen berwarna toska pada kubahnya. Inilah yang membuatnya disebut Masjid Biru. Masjid dibuka tahun 1913 dan saat itu menjadi masjid terbesar di Eropa atas bantuan dari penyumbang dana terbesar, yakni Emir Bukhara Said Abdul Ahad. Masjid Biru memiliki menara setinggi 46 meter dengan luas kubah sebesar 39 meter di mana bisa mengakomodir sekitar 5.000 umat di tahun 1940 dan 1956. Setelah masjid dikembalikan ke komunitas muslim kota tersebut, dan uniknya setiap hari khotbah Jumat, ada banyak ceramah yang menggunakan bahasa Tatar dan Rusia yang menerangkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu, Masjid Soekarno terus berdiri kokoh dan berfungsi maksimal di bawah pengelolaan komunitas muslim di St. Petersburg. Tahun 1980 masjid ini sempat direnovasi secara besar-besaran hingga bentuknya menjadi seperti sekarang. Beberapa presiden Indonesia di era reformasi juga pernah mengunjungi masjid ini. Antara lain Megawati pada tahun 2003 dan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2006 lalu. Menjelang azan sholat Jumat, umat muslim dari berbagai bangsa datang ke masjid yang nampak dari kejauhan warnanya didominasi warna biru ini, dan jemaah pria sholat meluber sampai di halaman masjid. Masjid Biru St. Petersburg terletak di pusat kota, tak jauh dari Sungai Neva dan Benteng Peter dan Paul yang menjadi ikon di Rusia. Masjid yang didominasi warna biru ini bernama asli Jamul Muslimin, tetapi lebih sering dijuluki sebagai Blue Mosque atau Masjid Biru. Fasad bangunan dibuat dengan menggabungkan kedua oriental ornamen dan mosaik berwarna biru pirus. Dinding dibuat dengan granit abu-abu dan kubah kedua menara ditutupi dengan keramik mozaik warna cahaya langit biru. Pengrajin terampil dari Asia Tengah ikut bekerja di masjid. Fasad yang dihiasi dengan ucapan-ucapan dari Al-Quran menggunakan kaligrafi Arab yang khas. Tempat sholat wanita di lantai 2, di atas bagian barat aula. Karpet masjid ditutupi oleh warna merah ditenun oleh pengrajin Asia Tengah. Masjid Biru ini adalah masjid terbesar kedua di Eropa di luar Turki, dengan menara yang tingginya 49 meter dan kubah tinggi 39 meter. Ada yang menarik dalam peresmian Masjid Agung Moskow atau Moskovski Sobor dimecat oleh Presiden Vladimir Putin, Kamis, tanggal 24 September tahun 2015. Selain eksterior dan interior mewah masjid, yang membuat haru Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jauh Hari Orat Mangun, adalah diputarnya film dokumenter sejarah masjid itu yang menayangkan kunjungan Presiden Soekarno ke masjid itu pada 1959. Saya terharu dan bangga karena sempat diputar film kunjungan Presiden Soekarno ke masjid ini, kata Jauh Hari dalam keterangan tertulis yang dirilis Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, Kamis, tanggal 24 September tahun 2015. Menurut Jauh Hari, semua hadirin termasuk Putin, terpaku menyaksikan tayangan itu. Ini membuktikan bahwa jejak-jejak Presiden Soekarno ternyata masih ada dan dihargai di sini. Didirikan pada 1907, Masjid Agung Moskow kini direstorasi sejak 2005 dan menjadi masjid terbesar di Eropa.
Masjid yang diresmikan Putin itu mampu menampung 10.000 jemaah dan didirikan tepat menjelang umat muslim merayakan Idul Adha. Hadir dalam peresmian itu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Islam sesuai hukum Rusia merupakan salah satu agama tradisional, ujar Putin. Berdiri dengan kubah setinggi 46 meter dan menara setinggi 72 meter. Pada bagian tengah Masjid Agung Moskow terdapat kubah berlapis emas yang dihiasi dengan bingkai ukiran mencuplik ayat-ayat Al-Quran. Masjid dilengkapi 7 lift pendingin udara dan fasilitas bagi penyandang cacat. Biaya renovasi untuk Masjid Agung Moskow tersebut sekitar 170 juta dolar atau sekitar 2,43 triliun. Dana sebesar itu sebagian besar dibiayai anggota Dewan Federasi Rusia dari Republik Dagestan, Sulaiman Kerimov, yang menyumbang lebih dari 100 juta dolar atau sekitar 1,43 triliun. Turki memberikan bantuan berupa mimbar dan mihrab. Palestina, terutama dari Presiden Palestina Mahmud Abbas memberikan sumbangan 25.000 dolar atas nama anak-anak Palestina. Dan juga sumbangan dari umat dari berbagai agama. Putin yakin, Masjid Agung itu akan menjadi pusat rohani dan sumber penyebar luasan ide-ide humaniter. Setulusnya saya ucapkan selamat atas pembukaan Masjid Agung Moskow. Ini peristiwa penting bagi umat muslim Rusia.